sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kabar yang mengkhawatirkan data survei kesehatan Indonesia tahun 2023 yang dirilis oleh Kemenkes tahun 2024 mengungkap sebuah fakta yang menampar kita semua. Bayangkan, anak muda usia 18 hingga 24 tahun tervonis penyakit hipertensi, si penyebab komplikasi. Ini memang dikatakan sulit dipercaya, tapi ini adalah realita. Di usia yang seharusnya tubuh mereka sedang bugar-bugarnya, jantung mereka justru sudah tersiksa oleh tekanan darah tinggi. Jika anak muda saja bisa kena, lalu bagaimana nasib Anda yang usianya sudah jauh di atas mereka? Tetapi poinnya, jangan salahkan nasib. Ini adalah jebakan gaya hidup modern. Teknologi membuat kita manja dan malas bergerak. Ditambah lagi sering makanan tinggi garam, manis, pengawet, perasa berlemak bisa menjadi penyebab penyakit kronis. Ujung dari semua ini adalah stroke yang mematikan. Saya tidak ingin itu terjadi pada diri saya, apalagi pada Anda. Mari kita hentikan sekarang juga. Simak baik-baik sampai selesai solusinya. Hanya di Go Healthy. Silakan dilanjutkan. Coki Sitohang. Bang Boy Noya, terima kasih untuk pengingatnya yang begitu halus disampaikan sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bersama dengan saya adalah dua orang praktisi kesehatan, Mbak Preticia Suvarli dan Mas Boy Abidin. Kami akan diskusi dan yang pertama akan didiskusikan adalah cerita dari masyarakat Indonesia yang dulunya pernah punya masalah kesehatan, tapi kondisinya sekarang ini sudah jauh lebih baik. Sabar sebentar, sebelum kami putarkan kisahnya, kami punya info sehat untuk Anda. Info sehat yang harus Anda pahami dan pedomani adalah kerusakan organ terjadi bahkan mulai dari prehipertensi. Mbak Preti, tolong dijelaskan. Jadi prehipertensi adalah sebuah kondisi di mana tensi sudah mulai meningkat tapi belum masuk ke dalam kategori prehipertensi. Nah, biasanya ditemukan pada saat pengukuran adanya tekanan darah atas yang mencapai 120 sampai 139 dan atau tekanan darah yang bawah ini di atas 80 sampai 89. Jadi mudahnya begini pemirsa, di atas 120 per 80 tapi belum nyampe 140 per 90. Nah, kondisi itu adalah prehipertensi yang bisa disebut sebagai calon hipertensi. Dalam arti kalau didiamkan, prehipertensi ini akan berkembang menjadi hipertensi. Tapi gak hanya itu saja pemirsa. Studi menunjukkan bahwa pada kondisi prehipertensi, kerusakan pembuluh darah sudah terjadi. Ditambah juga adanya kekakuan pembuluh darah. Akhirnya meningkatkan resiko komplikasi. Contohnya pada penyakit jantung koroner ini bisa meningkat 50%. Dan kalau untuk penyakit stroke ini bisa meningkat 30-40%. Nah, jadi dari info sehat ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, cek tensi secara rutin itu merupakan hal yang penting. Lalu yang kedua, ketika sudah ada peningkatan tekanan darah, walaupun belum hipertensi, hanya prehipertensi, Anda sudah harus ambil tindakan. Ada upaya yang harus Anda lakukan. Terapkan gaya hidup sehat, konsultasi dengan dokter, lalu yang terakhir adalah upayakan upaya tambahan untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Buat kita sekalian, sebentar lagi kami akan tampilkan sebuah kisah yang inspiratif. Jadi ceritanya nih dari narasumber kami pemirsa. Beliau ini orang yang langsung mengambil pelajaran berharga dari pengalaman yang muncul, terutama soal kesehatan. Demi menghindari timbulnya komplikasi, begitu ketahuan dia mengalami hipertensi, langsung ambil tindakan untuk mengendalikan. Dan salah satu upaya efektifnya
demi pencegahan komplikasi tersebut adalah narasumber kami berikut ini menggunakan teknologi laser. Kita simak video singkatnya. Ada satu gejala yang disebut prehipertensi yang membuat akhirnya saya konsultasi sama dokter dan diberikan sama dokter untuk merekomendasikan minum obat yang setiap hari harus diminum. Tensi tertinggi pernah sampai 140 pernah. Alhamdulillah sampai sekarang saya tetap pakai rutin 2 kali sehari dan merasakan kualitas badan atau kualitas kesehatan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tensi sekarang saya udah jauh lebih baik di 120/80. Terima kasih, Aqualaser. Ya, jadi ini juga satu contoh yang baik ya buat Anda pemirsa. Contohlah Pak Andi, ya di mana Pak Andi ini tensinya masih kita sebut tadi prehipertensi, ya tensinya di angka 140. Tapi beliau sudah sadar dan beliau kemudian melakukan pemeriksaan, konsultasi ke dokter, kemudian mengikuti saran dokter dengan mengkonsumsi obatnya secara teratur. Ya dengan begitu dan tambah dengan penggunaan teknologi laser, tensinya menjadi terkendali. Betul. Nah, upaya ini adalah upaya pencegahan, jangan sampai kemudian yang tadinya prehipertensi ya masih di angka 140, belum masuk ke angka yang lebih tinggi lagi dari itu, tapi ini sudah dicegah sehingga bisa mencegah untuk tidak terjadi komplikasi. Dan terbukti ya Pak Andi kesehatan tetap terjaga dengan baik dan tensinya juga bisa terkendali dengan baik. Ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Andi. Lakukan cek kesehatan secara rutin, gaya hidupnya diperbaiki. Kalau sudah ada prehipertensi, jangan didiamkan. Yang terakhir adalah dengan menggunakan teknologi laser. Kami punya data loh, pembanding before and after. Boleh dibahas? Ya, pemirsa, ini saya bacakan bagaimana riwayat kesehatan dulu dan setelah penggunaan teknologi laser pada Pak Andi Kurnianda, usia 47 tahun. Nah, kita lihat di sini riwayat kesehatannya, tekanan darah sistolik ya tadinya tinggi di atas di angka 135 mm air raksa. Kemudian setelah menggunakan teknologi laser, ya tekanan darahnya menjadi normal, membaik di angka 120/80. Wow. Kemudian masalah tidur, ini juga hal yang penting ya. Sebelumnya Pak Andi ini sering mengalami kurang tidur, ya tidur yang tidak optimal, tidak pulas pada malam hari. Tapi setelah penggunaan teknologi laser, kita lihat ya tidurnya menjadi lebih mudah dan juga lebih berkualitas. Ini penting sekali. Kemudian masalah sakit kepala ya dulu sering mengalami keluhan sakit kepala, tapi setelah pemakaian teknologi laser secara rutin ya tidak lagi merasakan sakit kepala. Dan kemudian juga setelah rutin menggunakan teknologi laser nih hasil-hasil pemeriksaan lainnya, kolesterol, gula darah, asam uratnya semua dalam kondisi normal. Ya kita aplaus dulu untuk Pak Andi hebat. Mesti konsisten ya Pak Andi. Jaga terus, bagi terus kisah inspiratifnya, gunakan terus teknologi lasernya. Ya, jadi buat Anda yang pengen kondisi kesehatannya, riwayat kesehatan yang tadinya kurang baik menjadi baik dengan bantuan teknologi laser, maka Anda pun juga bisa mengupayakan hal ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Andi. Betul. Jadi saya mau cerita sedikit atau mau menjelaskan kepada Anda apa sih yang dilakukan oleh teknologi laser. Jadi teknologi laser ini digunakan secara rutin pemirsa di pergelangan tangan kiri. Ya, ini ada low level laser terapinya yang menyinari area pembuluh darah kita. Kemudian dia akan mengalirkan atau meningkatkan kadar nitric oxide, suatu zat yang ada dalam dinding pembuluh darah kita yang tujuannya adalah menjaga supaya dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis. Namun dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan lingkungan yang banyak polusi, ini akan menyebabkan kadar nitric oxide akan menurun. Dengan begitu maka risiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah karena dinding pembuluh darah yang kaku dan rigid tadi ini akan menjadi masalah buat Anda. Dan teknologi laser yang digunakan secara rutin ini meningkatkan kadar nitric oxide. Dengan sendirinya maka dinding pembuluh darah akan menjadi lebih lentur, menjadi lebih elastis dan tekanan darah akan bisa terkendali dengan baik. Dengan begitu maka Anda bisa terhindar dari masalah penyakit hipertensi dan juga komplikasinya. Jadi buat Anda nih yang mau sehat, mau terjaga agar tekanan darah Anda bisa terkendali dengan baik, maka mulai dari sekarang terapkan pola hidup sehat. Ya, kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, ikuti nasihat dokter dan kemudian rutin menggunakan teknologi laser. Ada juga upaya yang bisa Anda lakukan dengan mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin, dan mineral agar metabolisme tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Jadi mulai dari sekarang jangan tunda lagi untuk menjaga kesehatan Anda karena Anda akan menikmati ini supaya Anda lebih sehat lagi.
Dan juga untuk pemirsa nih yang punya keluhan kurang lebih sama seperti Pak Andi. Tensinya mulai naik, atau memang sudah hipertensi, atau sering sakit kepala, atau yang memang kurang lebih pola hidupnya sama nih. Nah, Anda bisa tiru, amati, dan modifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Andi, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser adalah alat kesehatan yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan menggabungkan ilmu kedokteran barat, yaitu memanfaatkan sinar laser, dan juga ilmu kedokteran timur, yaitu adanya titik akupuntur yang distimulus dengan sinar laser. Kita lihat pada pergelangan tangan sebelah kiri, di sana ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi ketika titik akupuntur tersebut aktif, nantinya pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, kesehatan saluran napas juga terjaga, dan otomatis konsekuensi logisnya maka tensi juga menjadi lebih terkendali. Dan ingat juga kalau misalnya Anda sering merasakan sakit kepala ataupun memang gak ada keluhan, tetap manfaatkan teknologi laser yang memiliki satu kesatuan dengan intranasal yang dimasukkan ke rongga hidung, nantinya bermanfaat untuk mencegah terjadi serangan stroke yang pertama maupun berulang, membantu proses pemulihan stroke itu sendiri, mencegah kepikunan, dan membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain maupun sinusitis. Jadi untuk pemirsa ya, ingat bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, terutama yang masih muda. Jangan sampai tunggu komplikasi. Dari sekarang, terapkan pola hidup sehat, pakai teknologi laser, dan konsumsi suplemen antioksidan sekarang juga. Hari ini ambil keputusan seperti Pak Andi, narasumber kami, yang telah mengambil keputusan bijaksana dengan menggunakan AccuLaser. Take action, AccuLaser. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini. Inilah teknologi laser yang dari tadi dibicarakan. Untuk kesehatan saya, Anda, dan keluarga Anda. Dalam rangka upaya mencegah sekaligus juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang belum turun juga supaya dapat terkendali. Ketika Anda menggunakan AccuLaser secara rutin, maka Anda berkesempatan untuk menghindarkan tubuh ini, termasuk organ vitalnya, dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Anda bisa lakukan pemesanan AccuLaser sekarang juga lewat GoGoMall, lewat nomor yang muncul di layar televisi. Atau Anda sudah ada rencana kemana hari ini? Mau mampir ke cafe showroom GoGoMall di Alam Sutera, Kota Tangerang? Silakan ditunggu di sana. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan demi peningkatan kesehatan Anda. Layanan ini hanya ada di GoGoMall dan tidak ada di tempat lain. GoGoMall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Mohon waspada terhadap segala bentuk promo yang mengatasnamakan GoGoMall. Pemirsa, segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Ini ada solusi sehat buat Anda dan pasti menguntungkan bagi siapapun yang sedang berjuang untuk menjaga berat badannya. Terutama Anda. Tips menjaga berat badan untuk perempuan menopause. Ini keahliannya Mas Boy Abidin. Ya, jadi pemirsa Anda wanita yang masuk di usia menopause, Anda harus hati-hati dengan kenaikan berat badan Anda. Ya, tentunya ini harus dijaga. Jadi kenapa sih pada wanita menopause berat badannya kemudian mudah sekali naik atau bertambah? Ya, ini sebenarnya ada banyak hal penyebabnya. Pertama adalah efek dari penurunan hormon estrogen. Ya, karena hormon estrogen menurun, kemudian metabolisme tubuh Anda juga akan menurun, kemudian ini akan berdampak terjadinya penumpukan lemak pada tubuh Anda, terutama di area sekitar perut. Ya, jadi ini harus Anda jaga juga dengan pola hidup Anda yang sehat supaya berat badan Anda tidak terus naik. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama adalah pola makan Anda. Ya, jadi kalau kita ambil rumus ada jumlah, jenis dan juga jadwal. Ya, artinya jumlahnya, kalorinya harus sesuai dengan kebutuhan harian Anda. Kemudian jenisnya, ya, hindari makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Usahakan proteinnya tercukupi, kemudian juga serat dan buah-buahannya juga tercukupi. Kemudian jadwal ini juga penting. Anda harus makan dengan jeda atau dengan jarak yang memang teratur. Untuk apa? Untuk memberikan waktu pada tubuh Anda untuk mencerna makanan yang sudah Anda konsumsi. Kemudian pola berikutnya adalah pola olahraga atau aktivitas fisik Anda. Ya, lakukanlah olahraga secara rutin, secara teratur, paling tidak 150 menit dalam 1 minggu. Ada latihan beban untuk kekuatan otot, kemudian juga ada latihan untuk menyehatkan jantung dan paru Anda dengan latihan kardiovaskuler atau aerobik. Kemudian yang berikutnya juga Anda perlu perhatikan pola tidur Anda dan juga faktor stres. Karena kalau pola tidur Anda tidak baik, faktor stres Anda cukup tinggi, ini juga akan meningkatkan hormon kortisol yang membuat berat badan Anda juga akan meningkat. Ya, jadi ini harus Anda lakukan secara rutin, secara kontinu, secara konsisten. Ya, karena Anda lakukan dengan kesabaran, dengan rutin, konsisten, ini akan menjaga agar berat badan Anda di usia menopause ini tetap terjaga dengan baik. Jadi buat Anda, jaga berat badan Anda, terutama untuk Anda yang masuk di usia menopause dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian juga dengan melakukan upaya-upaya supaya Anda tetap terjaga dengan baik berat badan Anda. Pemirsa, yuk kita berlanjut. Hipertensi, kolesterolnya juga tinggi. Ada riwayat di dalam keluarga mengenai penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat hipertensi, juga ada penyakit ginjal dan kanker. Ini adalah cerita dari narasumber kami berikut ini yang memahami bahwa posisinya kurang menguntungkan. Daripada kena komplikasi sebagaimana yang pernah terjadi pada kedua orang tuanya, beliau menggunakan teknologi laser sebagai salah satu upaya pencegahan. Kami punya video singkatnya, mari kita simak. Saya sejak mulai mengalami menopause, itu tensi saya mendadak tinggi, lalu kekentalan darahnya juga tinggi, kolesterol juga tinggi gitu. Karena m/mungkin saya suka makan enak ya. Jadi mulai terasa kepalanya sering sakit gitu. 160/100, kolesterolnya sekitar 250-an. Sakit kepalanya berkurang, bahkan sekarang sudah nggak sakit kepala. Terus tidurnya jauh lebih nyenyak, kolesterolnya juga berkurang, tensinya juga terkontrol. 120/80, kolesterolnya tuh berkisar 190-an. Terima kasih Aku Laser. Jadi masalahnya udah dirasakan oleh Ibu Lina. Ibu Lina Monika itu memang sejak usia yang cenderung produktif. Karena sudah makin tinggi tensi, kolesterol, begitu masuk menopause, makin menjadi-jadi tuh sakit penyakit, Mbak Preti. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat pada segmen sebelumnya nih, Pak Andi mengalami prehipertensi. Ya. Segmen ini Bu Lina mengalami hipertensi. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari? Ingat, hipertensi ini tidak
memandang usia, tidak memandang profesi, siapapun beresiko mengalami tekanan darah tinggi. Dan informasi tersebut juga selaras dengan data dari riset kesehatan dasar yang dikeluarkan oleh Kemenkes menunjukkan 1 dari 3 warga Indonesia dewasa terdeteksi ada darah tinggi. Jadi bisa jadi Anda saat ini menyaksikan diam-diam membawa penyakit tidak menular tersebut. Iya. Hipertensi adalah salah satu penyakit tidak menular yang paling sering ditemukan di sekitar kita. Nah, tapi ingat pemirsa, seringkali banyak pasien hipertensi ini tidak bergejala, makanya disebut dengan the silent killer. Silent killer. Ya. Pembunuh diam-diam, yang artinya gak ada gejala tapi tensinya semakin lama semakin tinggi. Begitu ada trigger efeknya, masuk komplikasi. Oleh sebab itu, kita belajar dari ceritanya Pak Andi dan juga Bu Lina. Menerapkan gaya hidup sehat itu penting. Lalu yang kedua harus cek. Jadi kalau berbicara hipertensi tidak berdasarkan dengan gejala, tapi angka yang jadi patokan. Yang ketiga, beliau berdua sama-sama menggunakan teknologi laser. Tadi Pak Andi di segmen awal sudah cerita bagaimana beliau mengambil tindakan nyata dengan menggunakan teknologi laser. Bukan kebetulan Ibu Lina, narasumber kami berikutnya di segmen ini juga, pemirsa, adalah orang yang sama bijaksananya pakai teknologi laser sebagai pencegahan supaya menghindarkan tubuh dari komplikasi. Dan di sini saya sudah memegang riwayat kesehatan dari Bu Lina Monica, usia 58 tahun, sebelum beliau menggunakan teknologi laser dengan setelah penggunaan teknologi laser. Kita lihat dulunya tensi beliau pernah mencapai 160/90 mm air raksa. Itu masuk ke dalam hipertensi grade 2. Benar. Nah, setelah menggunakan teknologi laser tensinya terkendali. Angka cantik ada di 120 mm air raksa. Nice. Nice, Bu Lina. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari ceritanya Bu Lina? Kalau ada tensi tinggi, segera ambil tindakan. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Ya, jadi pemirsa bisa lihat nih bagaimana peningkatan kualitas dari Bu Lina, kualitas kesehatan Bu Lina sebelum penggunaan teknologi laser dan setelah penggunaan teknologi laser. Nah, ini kita mau highlight mengenai kolesterolnya. Ya, jadi kolesterol tinggi ini sebenarnya berisiko atau berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, Bu Lina ini bisa mengendalikan dengan penggunaan teknologi laser. Jadi bagaimana sih cara kerja dari teknologi laser ini untuk mengendalikan kadar kolesterol kita? Ya, jadi teknologi laser yang digunakan secara rutin oleh Bu Lina ini akan keluar low level laser terapinya. Dia akan mengoptimalkan kerja daripada dapur energi yang ada dalam sel di tubuh kita yang disebut dengan mitokondria. Jadi mitokondria ini akan menggunakan kolesterol yang ada, gula darah yang ada dengan bantuan oksigen dilakukan proses metabolisme yang dirubah menjadi energi. Ya, dari proses mitokondria yang lebih baik lagi ini akan membuat tadi kadar kolesterol yang ada dalam sirkulasi darah kita akan dimanfaatkan dengan baik, akan diolah di metabolisme dengan baik dan dirubah menjadi energi. Jadi kolesterolnya terkendali dan energinya akan meningkat. Ini upaya yang dilakukan oleh teknologi laser untuk tadi menjaga atau mengendalikan kadar kolesterol dan juga meningkatkan energi atau stamina kita. Dan juga teknologi laser ini perlu Anda gunakan 2 kali sehari. Ya, ini ada maksud dan tujuannya. Pertama, dalam tubuh kita ini ada ritme, ada pola fisiologis yang terjadi pada siang dan malam hari. Ada hormon yang berbeda di sana. Di malam hari ada melatonin. Di pagi hari, di siang hari itu ada namanya serotonin. Dan ini punya kerja atau punya efek yang berbeda-beda. Ya, di malam hari melatonin akan membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Dengan tidur yang lebih baik, maka fungsi metabolisme di tubuh kita mulai dari jantung, paru-paru, hormonal semuanya akan terjaga dengan baik. Dan di pagi hari serotonin ini akan juga lebih mengaktifkan lagi produktivitas kita di pagi hari. Jadi teknologi laser ini akan mengoptimalkan kembali kadar serotonin dan melatonin tadi. Jadi Anda harus gunakan rutin pagi dan malam hari supaya tadi hormon-hormon tersebut bisa bekerja dengan baik dan akan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi buat Anda, mulai dari sekarang, kalau Anda mau sehat seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bu Lina, maka Anda harus menerapkan pola hidup sehat. Mengikuti saran dokter, kemudian gunakan teknologi laser secara rutin 2 kali sehari, kemudian juga bisa Anda lengkapi dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung 10 antioksidan, juga dilengkapi dengan vitamin dan juga mineral. Ini diperlukan supaya metabolisme tubuh kita lebih optimal lagi. Jadi buat Anda yang mau sehat, apalagi Anda untuk wanita yang sudah masuk di usia menopause, ayo mulai dari sekarang terapkan pola hidup sehat, lengkapi dengan penggunaan teknologi laser dan juga konsumsi antioksidan, vitamin dan juga mineral.
Menopause ini nggak cuma sekedar haid yang berhenti, ada perubahan hormonal juga yang terjadi di dalam tubuh. Sehingga seringkali perempuan setelah mengalami menopause tensinya jadi naik, kolesterolnya jadi tidak terkendali, sulit dalam mengatur berat badan, belum lagi juga tidur menjadi terganggu. Oleh sebab itu, para perempuan-perempuan hebat Indonesia, kita harus mempersiapkan kesehatan kita dengan sebaik mungkin. Kalau istilahnya Bang Coki itu antisipasi. Iya. Salah satu bentuk antisipasinya adalah dengan menggunakan teknologi laser yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Contohnya, salah satu cara kerja dari teknologi laser adalah membantu menguraikan gumpalan darah. Ini sering ditemukan pada orang yang gaya hidupnya tidak sehat, tensi tinggi, gula darah tinggi maupun kolesterol tinggi. Dengan menggunakan teknologi laser, aliran darah ini menjadi lebih baik, lebih lancar, sel darah dapat mengantarkan zat gizi, oksigen ke seluruh tubuh dengan optimal. Yuk para perempuan hebat, kita upayakan teknologi laser dari luar dan juga suplemen antioksidan dari dalam agar kesehatan tubuh kita terjaga dengan baik. Ini adalah pembekalan bagi Anda pemirsa. Pembekalan untuk segera take action, gunakan AccuLaser dari Gogomall. Pelayanan Gogomall berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang telah hadir melayani tanah air lebih dari 10 tahun. Pemesanan AccuLaser hanya di Gogomall Anda bisa lakukan lewat nomor yang muncul di layar kaca. Atau aturkan waktu bersama keluarga jalan-jalan mampir ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan per hari Anda pemesanan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ya, mereka jadi semacam konsultan kesehatan Anda secara eksklusif. Dan ingat, layanan ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Karena Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi kami juga ingin mengingatkan, Gogomall tidak melakukan kunjungan kepada konsumen secara langsung. Mohon waspada ketika Anda menerima informasi yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya secepatnya. Pemirsa, terima kasih sudah nonton Go Healthy. Kita pasti ketemu lagi. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.